kami, bapa-bapa, ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini sembari kita beriktikaf, mari sejenak kita lihat ada satu penyakit yang sangat berbahaya yang harus untuk kita hindari dan mudah untuk bangkit pada setiap kita dalam persaingan hidup yang begitu kejam dan tajam. Mudah ia untuk bangkit dan ia itu kambuh, yaitu penyakit hasad, dengki. Penyakit dengki ini yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis bahawa al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-khataba. Artinya hasad itu memakan kebajikan seperti api memakan kayu kering yang siap dibakar. Begitu bahayanya sifat hasad itu sendiri. Apa itu hasad? Imam Ghazali memberikan gambaran hasad adalah seseorang benci terhadap nikmat Allah yang diperoleh oleh saudaranya. Kemudian ia gembira dan senang bila nikmat yang didapati oleh saudaranya itu adalah hilang pada dirinya. Andai kata dia tidak benci, tidak suka untuk hilang pada saudaranya, itu tidak disebut dengan hasad, tapi disebut dengan ghibtah, ada keinginan besar. Jadi beda kita seseorang yang dalam jiwanya benci melihat nikmat Allah yang dimiliki oleh saudaranya. Kemudian ia senang apabila nikmat yang dipunya oleh saudaranya itu hilang pada dirinya. Kalau ia tidak benci terhadap saudaranya, tidak hilang dan tidak ingin untuk hilang, tapi ia ingin dirinya mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya, itu adalah ghibtah. Itu adalah ambisi, keinginan untuk mengejar ketinggalan. Mengapa orang bisa, kita enggak bisa. Tapi kalau tidak suka orang lain punya dan ingin kita apa yang dipunya oleh orang lain itu harus hilang pada dirinya, itulah yang membahayakan. Yang benci yang gepenan dengan penyakit kronis yang kita tak sadar amalan ibadah kita apapun kebajikan yang kita lakukan akan sirna dan habis untuk hilang dan di dunia hilang. Bukan hilang seperti orang yang muflis di akhirat. Kalau orang yang muflis di akhirat, itu amalan kita habis, kebaikan itu diambil untuk menutup terhadap keburukan kita kepada orang lain. Itu lain lagi. Seperti orang yang berhutang yang tidak pernah ada keinginan untuk membayar hutangnya. Meninggal. Dan tidak ada yang membayar hutangnya. Di akhirat ia harus untuk membayar hutangnya. Dengan apa? Dengan amalnya sendiri. Itulah disebut dengan orang yang muflis. Orang bangkrut, yang hakikat bangkrut itu adalah setelah meninggal dunia. Berbeda dengan hasad. Ini di dunia tidak ada apa-apa. Hapus semuanya. Pahala jamaahnya hilang, pahala sedekahnya hilang, pahala itikafnya hilang,
Tinggal hanya kita paling-paling kalau perbuatan yang kita lakukan itu wajib, hanya lepas daripada kewajiban. Tapi pahala yang diinginkan, yang kita harap, dan itu tidak pernah kita dapatkan. Oleh karena demikian, dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, Ista'inu ala qada'il hawaij, inna kullu zi ni'matin mahsud. Minta tolonglah kamu untuk menyampaikan segala hajat kamu itu dengan bersembunyi. Maka bahwanya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu adalah hasad, dihasad oleh orang lain atau dibenci oleh orang lain. Jadi Nabi pernah mengatakan begini, kalau kita ingin buat kebaikan maunya sembunyi-sembunyi aja lah. Karena terlampau banyak kebajikan, orang lain yang marah, orang lain yang benci kepada kita. Akibatnya karena orang lain benci kepada kita, maka sayang orang lain itu hilang dari amalnya. Ya. Maka kalau demikian, apa saja yang sifatnya harus nampak, maka pantaslah kalau bersedekah, berikanlah dengan tangan kananmu sampai gak tahu tangan kirimu. Karena kalau nampak sekali sedekah, orang lain benci. Sok kaya, sok kendit. Dalam hati ada keinginan supaya besok dia biar papa tidak sanggup untuk memberi apa-apa. Ada demikian, dia tidak kasih, orang lain yang memberi, dia justru yang sakit hati dan ingin supaya dia itu diambil oleh Allah apa yang nikmat pada dirinya. Nah, kemudian pada malam ini kita lihat, menurut Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam yang banyak sekali mendalami tentang penyakit hati ini, termasuk menyangkut hasad, pandangan beliau bahwa seseorang itu hasad terjadi ada sebabnya. Banyak sekali faktor dan sebab yang membuat seseorang itu adalah tumbuh sifat dengki kepada orang lain. Ini yang hati-hati. Menurut Imam Ghazali, paling kurang kalau disimpulkan ada 7 sebab. Ini sebab yang memungkinkan munculnya sifat dengki kepada orang lain. Karena akibat banyak persaingan hari ini dalam kehidupan kita, persaingan tidak hanya dalam ekonomi, persaingan dalam mencari jodoh saja bisa timbul hasad. Ya. Persaingan di dalam kedudukan mudah sekali. Tidak dikenal siapa dia. Bisa sama ustaz, bisa sama santri, bisa pada pedagang, apalagi pada politikus. Nah, itu udah pasti, itu semua biar terjadi. Oleh karena demikian perlu kita hati-hati. Apa di antara 7 sebab yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam ucapannya, bahwa wa'lam, kata beliau, anna lil hasadi asbaban katsira wa hiya al-adawatu wa ta'zizu wa takabbaru wa ta'ajjabu wal khawfu min fawatil maqasidi wa hubbu iriyasati wa hibsun nafsi wa bakhluha wa hadza kulluhu mazmum. Ketahui olehmu bahwasanya bagi hasad itu ada beberapa sebab yang amat banyak, namun tersimpan keseluruhan itu kepada 7 sebab. Sebab yang pertama adalah al-adawah, permusuhan, yakni berseteru dengan orang lain yang mengakibatkan perseteruan itu kepada perkelahian dengan seseorang, dan jadi ia berniat
atau daripada ingin dengan dia untuk membuat dan tumbuh sifat dengki dan hasad di dalam jiwanya. Akibat melo, akibat mupake, akibat permusuhan. Apakah permusuhan itu gara-gara anak? Apakah permusuhan itu adalah antara wali murid dengan guru? Apakah permusuhan itu karena persaingan dagang? Atau karena memang karena utang tak dibayar-bayar? Atau karena apa saja terjadilah permusuhan? Lebih-lebih menyangkut dengan masalah warisan. Yang kadang-kadang itu punya anak itu kita yang dulu, yang tidak dibagi-bagi. Bahkan kalau hari ini jangankan yang jelas hukumnya, sampai dengan tanah wakaf di kampung saja banyak yang gugat. Yang gugat bukan si wakif, tapi yang gugatnya adalah anak dari dan cucu daripada si wakif. Hingga dia pasang untuk tetap akan menjadi permusuhan. Kalau tanah itu adalah milik desa, maka dia akan bermusuhan dengan orang-orang yang punya kuasa dalam desa. Padahal mereka ingin untuk mempertahankannya. Nah, maka akibat permusuhan itu tumbuhlah rasa hasad katanya. Tumbuhlah rasa dengki. Ia akan coba untuk mencari bahwa orang itu sudah menzalimi dirinya. Bagaimana ia itu telah menghancurkan dirinya. Dan ia dianggap itu adalah karena bahwa ia telah bagaimana apa yang dia punya harus hancur dan apa yang dia milik harus untuk menjadi milik bagi dia, dan ia ingin untuk kehancuran orang lain. Hanya orang yang mula yang tenang apabila lawan nyanyian adalah tenang. Hantip dengan lahir batin. Hantip dengan dawa ngakai, dawa dengan dukun. Bila pelai ya, sewa dukun. Berkenang ni macam-macam. Hana urusan dengan nyan. Orang yang dia kemutuh dengan kebetulan terjadi kecelakaan. Rebah Honda. Yang kagak anggap roh keramatnya kan. Gara-gara yang melong-melong. Ancok. Wabzrai. Bukan innalillah yang disebut. Padahal itu saudaranya sesama muslim. Tapi karena terjadi sudah permusuhan, dia anggap bahwa, rasakan. Memang kurang ajar dia. Begini begitu. Karena bagi dia itu sangat jelek. Karena ada sesuatu yang tidak ada kecocokan dengan dia. Yang bagus juga akan mampu untuk dikampanyekan agar dia jelek. Ini penyakit yang pertama. Namun sebelum itu, andai kata ada seseorang mengambil kenikmatan dengan jalan yang zalim, dan perbuatan itu adalah perbuatan dengan jalan yang haram, maka membenci agar hilang daripada nikmatnya itu tidak haram dan tidak akan membakar amalan kita. Misalnya ia terus untuk memamerkan kekayaannya. Orang-orang kalau dia pulang itu satu kafe itu dia bayar kopinya semuanya. Bagi-bagi duit lagi. Karena dia adalah ingin untuk menutup mulut daripada orang itu semuanya terhadap perbuatannya apa misalnya. Mungkin dia toke, tapi toke yang enggak jelas. Toke bagian sabu barangkali. Memang menutup. Bahkan ada satu tempat kejadian. Mau buat masjid masyarakat. Kemudian ia beli tanah. Luas, mahal. Lantas tanah itu diberikan kepada panitia untuk dibangun masjid. Sampai ratusan juta. Lantas orang lain tak suka kepadanya. Karena dengan perbuatan itu.
Dan ia akan terus untuk mencelakakan dan menghancurkan daripada generasi. Kalau bebas dia untuk terus memasok daripada narkoba misalnya. Karena narkoba itu bahayanya begini. Kalau diberi pertama, mula-mula diberi. Kalau sudah ketagihan, maka yang sudah ketagihan itu otomatis ia akan mencari duit untuk beli. Kalau enggak dapat duitnya dengan jalan yang legal, tidak legal juga harus dicari. Kalau dikasih yang lain sama orang tua juga dipasang. Kalau tidak diberi oleh orang tua, dienanya orang tua juga siap. Ini bahayanya. Mula-mula dipromosi. Akibat promosi sudah ketagihan. Kalau sudah ketagihan, itu sudah keuntungan bagi dia. Jadi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, bahwa seseorang yang mendapatkan nikmat secara zahir, tapi nikmat itu adalah dengan perbuatan zalim. Nikmat yang dinikmati akibat perbuatan zalimnya. Apakah korupsinya, apakah riswahnya, apakah dengan dagang-dagang ilegalnya, apakah dengan bermacam nama. Maka dia terus untuk seenaknya melakukan perbuatan zalim. Membenci dalam hati agar nikmat itu hilang pada dia, itu tidak haram. Yang nak rumah. Dah nak gaduh mak itu. Bentuk tobatnya hanya benci. Karena mengapa? Sama dengan membenci terhadap sebuah perbuatan maksiat. Dan termasuk kita dalam kelompok golongan orang yang paling lemah iman. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau tak sanggup dengan kekuasaan, fabilisani, ngomong pun tidak berani. Karena merisiko fabiqalbi, minimal itu adalah perbuatan maksiat model begitu, dalam hati tetap benci. Bukan kepada orangnya benci, sifatnya, perbuatannya harus benci. Ini sebab yang pertama, yaitu karena terjadi permusuhan. Yang kedua, karena aziz, karena ingin mendapat kemuliaan, ingin mendapatkan kehormatan. Jadi kemuliaan bagi dirinya, seperti ingin dirinya menjadi orang besar, orang yang untuk menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi ulama. Maka andai kata ada seseorang yang didapatkan akan demikian itu, maka sangat ia dengki akan dia dan sangat benci akan dia, dan suka ia akan hilang nikmat yang demikian itu daripada orang lain dan harus menjadi kembali kepadanya. Karena katanya ingin mulia, katanya ingin terhormat, dan yang bujuk ke tokoh, tapi nak kebencian hanjil lahir tokoh lain. Sebab menyoto tokoh lain bersaing, katanya hanya dianggap tokoh. Saya ingin jadi ulama, tidak boleh ada ulama lain di sini yang selevel saya. Maka katanya benci, nyantai masuk hasad itu. Nyontek menyona agaknya lebih mulia, lebih hebat. Dianggap dulu kerana tok-tok jarot, antum jom jarot aku. Jadi itu berkenan kadang-kadang. Itu hasad juga itu. Karena dia ingin mendapat kehormatan, kemuliaan. Andai kata ada orang lain yang mendapat kehormatan, kemuliaan yang menandingi dirinya, ia tak suka. Maunya orang lain itu harus di belakang dan di bawahnya. Yang kejut, Abu Lis As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin gepegah jelaskan bahawa dunia ini adalah ibarat sebuah taman, tuzayyinat bi khamsati asya, ia akan sangat indah kebun itu apabila ditanami dengan 5 tanaman. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Di samping daripada ilmu ulama akan tu dasar hasad. Bak dengkunya kadang-kadang kamu tuk dengki, iri.
Seperti karena yang kedua bi'adil umara, bineh adil para umara, datanglah penyakit yang sangat berbahaya yang bernama adalah urur ataupun curang. Ya. Kemudian babi amanati tujar, beramanah orang pemat ekonomi, hinan jiduk khianat. Yang penyakit yang paling raya hinan khianat, bineh amanahnya. Olehnya wabi ibadatil ubat, dengan melaksanakan ibadah mandum-mandum para hamba. Kak bina ibadah jiduk ria. Yang penyakit raya je. Bak ibadah kita hidup ria kak bina. Ya. Atau katuk ria nalik. Yang tujuh, yang terakhir wabi nasihatil muhtarifin, disiplin kerja masyarakat. Maka di situ akan lahir untuk sulit, ya, cari-cari akal supaya menjadi tidak disiplin, yaitu buang-buang waktu dengan bermacam alasan. Maka tidak menutup kemungkinan pada sebab yang kedua, an-na'ziz, yakni kehendak untuk mendapat kemuliaan bagi dirinya. Seperti berkehendak ia untuk jadi orang besar atau untuk berkehendak jadi raja, berkehendak jadi ulama. Maka bila ada orang lain yang dapat akan yang demikian itu, ia sangat-sangat tak suka dan ia dengki supaya orang itu maunya harus binasa dan tidak ada harga dirinya. Bermacam provokasi, mengatakan segala macam, iya apa itu ke murid saya dulu. Dia ngajikan sama saya, panena yang cerita tapu je, jangan ditengen ada tapu ben yang mengurujar ke depan. Padahal dia sekarang sudah menjadi orang yang sukses dalam ilmunya dengan dia mendapatkan dari kehormatan karena mungkin dia lebih qanaah dan dia lebih untuk menjaga akhlaknya. Itanya kurang terjaga akhlak, makin malim makin tu kadang-kadang hana adab. Takkan kegam mengapu atau tak perlu maharat no malim ngalain kadang-kadang hana ada mahar tanya malim. Nah cacat-cacat dan itulah tidak suka dan itu akan terjadi. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga, takabur, sombong. Akibat sombong orang tumbuh sifat dengki. Bagaimana ceritanya? Yaitu berkehendak untuk membesarkan diri dan menghinakan akan diri orang yang lain. Maka jikalau dia dapati orang lain itu akan nikmat, sangatlah ia dengki akan dia dan sangat benci terhadap orang itu, dan ia suka bila orang lain nikmatnya itu adalah tidak ia punya. Dia kepingin bahwa dirinya adalah orang yang hebat dan orang lain adalah hina. Karena sifat sombong demikian, yang merasa bahwa dialah yang besar, yang merasa bahwa dialah yang dermawan, dialah yang cerdas, dialah yang pantas. Yang lain dianggap bahwa itu adalah di bawahnya. Dia enggak mampu, dia itu adalah tidak bijaksana, dia itu adalah kurang dalam pengetahuannya, itu akibatnya. Maka andai kata orang lain disanjung, dipuji dan dihormati oleh orang lain, ia sangat marah. Bahwa dirinya merasa bahwa menjadi orang di bawah orang lain, kecil, bukan dia yang orang besar, bukan orang yang hebat. Nyan ban iji penyakit. Jadi toklah dalam hati agar saingan kita itu bagaimana supaya dia tenggelam. Supaya apa yang dia peroleh. Apa yang dia peroleh? Ada orang bertalim, nyan puyak bertalim ke orang nyan. Ikan yang kedua ke gerah, mengengi yang hana. Puyak tu. Jadi tok hatinya. Karena adanya lamat iman tu. Nyan sifat hasad. Yang haram hukum di. Dan bisa menghancurkan daripada nilai ibadah. Katanya bantu-bantu. Maka berat kadang-kadang. Berat katanya terjaga. Ini yang ketiga. Yang keempat. Karena ta'ajub. Karena ujub pada diri kita. Penyakit ujub.
yakni heran dirinya karena dia mendapat martabat yang hebat. Ia karena mendapat martabat daripada dibandingkan orang lain, seperti yang dihikayahkan oleh Allah dalam umat Nabi yang dahulu-dahulu. Idh qalu ma antum illa basyarum misluna. Ketika itu mereka berkata, ya, para orang-orang kafir berkata terhadap para nabi-nabi yang Allah utus. Apa kata mereka? Tiadakah kamu itu melainkan manusia seumpama kami juga? Ya. Ini adalah tanda bahwa dia itu tak suka. Jadi, itu meno. Nyojino dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang tahu segala-galanya. Merasa bahwa itu, ya. Nah, orang yang lebih, masa kita ingin orang itu adalah menyamakan dengan kita. Apa? Dia akan sama juga dengan saya. Dulu kan satu SD dengan saya. Dia tidak ada apa-apa. Itulah kata orang kafir kepada para rasul. Menyamakan. Ia adalah tiada sama dengan kita juga itu. Apa beda dengan dia? Apa mulia dia? Apa hebat dia? Orangnya, orang kadang-kadang kerja lagi. Itu sifat hasad. Tidak mau menghargai. Padahal dalam kehidupan ini masing-masing punya kelebihan masing-masing. Punya kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kafir mengatakan kepada para rasul dulu, tiadalah dia itu kecuali adalah seperti kita. Sama dengan kita. Apa beda dia itu? Ya, kadang-kadang itu yotruk lagi. Bang geja abu payah pasti cukup di rumah tu. Nah, yang tipu tombong kadang tanya akibat ujub pada gajinya. Baik nani ke dia kan kerja dengan dia tanya bengeh tiku orang lain kena pemulia. Pada orang lainnya nak pernah nyo punya kerja ke dia kat pemulia mendung. Nak pernah peraganya. Allah yang pemulia. Itanya karena ujub dalam hati merasa ada hebat. Wate orang lain pakal lagi yang pemulia. Dia pegang abang tanya bukan dengar. Wate yang pegang abang bukan dengar. Oleh kerana kadang-kadang itulah kadang-kadang. Hari ini dengan bermacam persaingan bahwa kita merasa diri kita lebih hebat. Kita lebih pandai dalam mencari rezeki. Kita lebih ahli dalam jualan. Mengapa ke sana datang orang semuanya? Bodoh semua orang itu. Mengapa enggak sama saya? Ini yang asli begini begitu. Pada dagang. Pada hubungan sosial banyak sekali terjadi. Pada anak-anak di rumah juga demikian kita. Dengan istri kita dan tetangga juga seperti itu. Banyak sekali motivasi yang akibat ujub merasa diri kita hebat. Walaupun tidak kita ngomong. Maka tumbuh dalam hati bahwa dia tidak ada punya apa-apa. Mengapa dia seperti itu? Ini sebab yang keempat. Adapun sebab yang kelima, yaitu khauf min fawatil maqasid. Takut luput daripada sesuatu yang ia inginkan. Yang demikian itu tertentu dengan dua orang yang berbuat akan suatu maksud, yang satu supaya tertentu sesuatu yang dimaksud itu bagi dirinya. Tiada kepada yang lainnya. Dia katanya tak buat sesuatu yang ingin untuk dipilih jadi anggota DPRK. Menyotok dalam hati. Persaingan kepada orang lain. Harus katanya yang menang. Dan hanjaji dengan bermacam akai tak pegah bahawa dia itu tidak hebat. Dia tidak mampu. Dia tak bro ke gop. Kan tak pegah program draw tu. Itu termasuk sifat dengki. Karena kita ingin memperoleh kursi. Ada ingin mendapatkan kepala sekolah. Dengan bermacam cara. Kita bersaing antara dua. Dan merasakan bagaimana orang lain harus kita tenggelamkan. Tidak ada. Dan kita merasa bahwa yang cocok untuk mendapatkan tempat atau kedudukan itu. Jadi sesuatu yang ada kekhawatiran untuk
tidak kita peroleh sesuatu yang sedang kita kejar, maka itu tumbuhlah hasad kepada saingan kita yang lebih kuat, yang lebih besar potensi untuk merebut kedudukan itu. Kalau ada dua santri yang sedang ingin mendapatkan perhatian gurunya atau ustadznya, yang ia ingin bahwa ustadznya adalah fokus dan sayang kepada dirinya, harus diberikan kemuliaan dan dipuji dirinya. Tentu saja bila ada santri lain yang coba mendekati dan membuat dia prestasi lebih bagus, maka dia akan marah. Karena marah dan ia kepingin dia tenggelam dan hilang daripada apa yang dia punya, dan dia saja yang muncul untuk mendapatkan itu. Begitu juga dalam persoalan mendapat jabatan, dalam mendapat kedudukan, dalam mendapat suami. Kalau ada dua orang perempuan yang berebut satu suami juga bisa saja. Yang masing-masing itu dia kepingin bagaimana dia yang bisa untuk diambil saya si istrinya. Jangan dia. Yang bersaing antara Jalan Urinau. Karena perlu kepada tidak uragam. Yang uragamnya memang mungkin sama-sama ngon. Dan ia akan dengki kepada angka dia ditenggelamkan. Dia akan jatuh. Dan tidak perlu ada baik tanpa untuk genyan bergaduh. Apa yang dia inginkan sama kawannya. Supaya dia hilang daripada pandangan orang sebagai orang baik. Nah itu. Oban gaduh dia sebagai nama orang baik. Otomatis. Ya. Yang mencintainya. Tinggal beralihlah untuk dia. Ya. Ya, maka tanya nak rebut jabatan, perlu baik publik gop. Ya. Maka kalau karena Allah tidak akan timbul rasa dengki. Tapi kalau ada dalam keinginan kita satu maksud, dan maksud itu adalah harus kita saja, tentu saja kita akan dengki kepada orang lain, satu, dua atau banyak. Ini akan mudah terjadi. Sifat ini di saat menginginkan hanya 25 kursi di Kota Lut Semawai. Yang ingin duduk di situ mungkin lebih 200-an sampai 400-an. Sedangkan itu masing-masing menganggap bahwa maunya lain, jangan itu. Kepingin dalam hati orang lain, jangan terpilih. Jangan dianggap orang baik. Kita saja orang baik. Baik truk kenan. Nah cara dalam persaingan menyotok kenan kerja ke hasad. Menyotok ke hasad ini sudah membahayakan kepada amalan kita. Maka ini harus dijaga baik-baik oleh kita yang ada persaingan ingin menggapai daripada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Kemudian ini yang kelima. Banyak contohnya dalam kasus ini. Ya, seperti untuk mendapatkan dalam kemegahan dalam negeri yang merupakan ada ketentuan pada sisi dahulu, ingin untuk mendapatkan sebagai seorang ahli fikih untuk mengajarkan ilmu syarak dalam nanggeronyan atau dalam sebuah tempat, maka dia tak ingin ada orang lain. Karena apa kon menyoicok ke orang lain tu, tapi tujuan dia mengajar itu adalah mengapa tidak boleh saingan, karena dia kepinginkan duit ataupun ada imbalan yang anda diberikan. Semuanya mengalih ke dunia. Kemudian yang kelima, yang keenam dari 7 penyakit hasad ini, yaitu hubbul ar-riyasah wa talbul jah, yakni senang atau ingin untuk menjadi seorang pimpinan dan ingin untuk mendapatkan kemegahan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu supaya jadi ia orang alim yang besar yang tiada baginya bandingan di dalam dunia. Maka tiap-tiap mendengar ada orang lain yang alim untuk seperti dia, maka dengki dan tak suka ia kepada orang lain. Kalau dia baik dalam ilmu syarak mantau, mulai ilmu silek kemudian pegat ilmu silek, menyo elok temawai yang ahli silek danyo. Begitu dengar na lain,
Yang ahli select dia tak suka. Mudah timbul di situ adalah sifat hasad. Kalau tidak ada jalan untuk antisipasinya, itu adalah pintu untuk bangkit. Begitu juga kalau bukan dalam ilmu fiqah. Di sini saya yang paling ahli menyangkut dengan ilmu fiqah, menyangkut dengan rekodika, menyangkut dengan bulan. Begitu ada orang lain yang menuntut dan ia merasa bahwa lebih hebat, merasa dah ia itu adalah hasad. Ingin, walaupun dia enggak bertindak, ingin agar dia hilang. Ingin ia itu menjadi orang biasa. Ingin tidak menjadi sebagai orang hebat yang menyamakan dengan dia. Boleh, harus di bawah-bawahnya. Inilah satu sifat kadang-kadang. Maka karena kita ingin mendapatkan yang besar itu, yang ingin itu hanya karena duniawi, asal mendengar ada orang alim yang sepertinya, ia tak pernah suka. Kalau datang penyakit itu hasad. Tapi kalau datang orang lain, merasa bahwa bangga dan senang, wah, udah ada kawan satu lagi ini. Mudah-mudahan ini semakin ramai. Itu tidak berarti sempat masuknya sifat hasad. Tapi kan mesti ada lagenyan dalam hati. Mudah kenan kalau sifat duniawi. Karena merasa bahwa ini disaingi. Maka tidak ada persaingan di dalam berdakwah. Tidak ada persaingan dalam belajar. Tidak ada persaingan dalam ilmu agama. Tapi semua kita tak pernah habis. Ilmu agama itu luas sekali dan cara menyampaikan beda-beda. Lain diurungnya, lain diurungnya. Mana yang paling enak didengar orang, paling mengerti orang, dan itulah yang lebih baik. Jadi macam-macam masin babah menyokong orang tua. Cara untuk mendidik dan cara untuk menyampaikan. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab yang ketujuh, yang mudah timbul, yaitu habsun nafsi wa syihiha, yakni sangat jahat nafsunya dan sangat kikir dirinya. Maka tiap-tiap ia melihat akan seorang yang dirinya ataupun yang diberi oleh Allah kepadanya nikmat seperti harta atau lainnya, maka sangatlah dengki akan orang yang diberi oleh Allah tersebut. Karena ia tidak mau memberi akan nikmat kepada orang, maka benci akan dapat nikmat dan dapat kebajikan itu, dan suka ia hilang nikmat itu daripada orang yang lain. Dan sekalian yang disebut itu haram lagi dicela oleh syarak. Wallahu alam. Dan itulah yang sebab yang ketujuh, memang nafsu ganyan, iri hati dan dengki. Dan ganyan kerit. Ataina nikmat gau. Temeng. Anak fikirkan keinginan ganyan bertemeng cila ganyan. Bergaduh. Yang penting orang jangan senang. Ge orang tehat, hana tenang. Ge orang takut te bahagia. Yang kata takut ke? Gaduh gewat-wat. Jadi ini memang nafsunya jelek. Dan jiwanya memang jorok. Kalau dia orang yang lain itu begitu mudah membantu orang lain, ia tidak pernah suka. Karena dirinya merasa bahwa dengan demikian, nah dikatanya menu kadang-kadang. Nyo tak kutip terdekat menuju untuk Palestina. Nyena yang urang. Gara-gara ulang lain getik-getik mantum nah bengeh kan. Oh letik tu kata put. Kenapa kan yang hang getik kan ni gawan namangan. Karena kata dua tajanyan. Dia lah kan yang CBO tapi dia nyan dia berat. Bahan ada ikut pakat dia di urang ramai. Nyan tanda diganya juga memang pertama nasifat bakhil dalam hati. Yang kedua memang nafsunya itu yang sangat jelek. Dia tak pernah untuk senang melihat orang lain. Tetangga kagak belau motor, kagak belau kan, belau tanah macam-macam. Lantas dia marah. Padahal tak pernah dia pikir itu. Dengan ada mobil tetangga, sakit tengah malam, kan bisa minta bantu sama tetangga. Walaupun kan motor tu, tapi motongan, tapi bengeh kadang-kadang. Aduh belau motor, nyempak kecok lem. Yang takut kabeh perayat. Maka dan kemudian buruk sangka dan segala macam itu akan selalu muncul
dalam hatinya. Inilah 6 atau 7 sebab yang sering datangnya sifat hasad. Sering datangnya sifat ingin untuk hilang pada dirinya dan tidak pernah merasa bahwa dia berusaha agar dia mendapatkan nikmat itu. Yang penting benar Pak urangnya. Sifat dengki itu akan melahirkan banyak sekali penyakit yang lain. Suudzon akan mudah. Kemudian iri hati akan ada. Kemudian juga untuk menuduh macam-macam akan mudah. Yang menganggap yang tidak-tidak juga akan mudah. Oleh karena demikian, dalam persaingan kehidupan apapun, mari kita menjaga hati dan jauh dari pasukan dengki. Dengan apa sifat hasad ini bisa diobati? Ada dengan beberapa cara yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yang insya Allah di lain kesempatan akan kita lihat dengan apa kita antisipasi dan kita obati hati kita agar sifat hasad itu bisa hilang dan tidak bisa bersemayam dalam jiwa kita. Saya pikir waktu sudah berapa menit lagi? Sampai 3, tapi karena waktu sampai dengan jam salat Isya sudah masuk dan kita padai sampai di sini dulu kajian kita. InsyaAllah di lain kesempatan akan kita lanjutkan kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.